Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720500055. Nah, dalam video kali ini, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SE, MM. Di dalam video ini, di sini saya akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Fat ayat 29. Yang dimana Surat Al-Fat adalah salah satu surat dalam Al-Quran, tepatnya menempati urutan surat yang ke-48. Surat yang memiliki 29 ayat ini termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Penamaan surat Al-Fat itu sendiri berasal dari ayat-ayat permulaan yang menyinggung tentang kemenangan nyata, atau nama lainnya Mat Mubin. Nah, di dalam surat Al-Fat terkandung utama dari surat Al-Fat itu mengenai tentang kemenangan akhir kaum muslimin, balasan iman, jihad, ketulusan hati, dimaafkannya kesalahan-kesalahan para pejuang untuk memperingati kepada orang-orang kafir dan juga kaum muslimin yang pemalas, serta tentang mendunianya agama Allah, yaitu agama Islam. Berikut ini potongan surat Al-Fat yang bisa kalian baca sendiri. Lalu jelasan surat Al-Fat ayat 29 itu sendiri dijelaskan di dalam buku Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syaikh 2004 yang berarti. Yang dimana artinya itu Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi ayat ini merupakan pesan kepada seluruh manusia bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah. Yang dimana artinya di sini potongan ayatnya yang berarti, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, itu adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh umat muslim. Seorang dari mereka yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi lemah lembut terhadap sesama kaumnya. Lalu kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Allah Subhanahu wa taala memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beramal dan banyak mengerjakan sholat yang merupakan amalan terbaik, dan Allah menggambarkan bahwa mereka lakukan hal itu dengan tulus dan juga ikhlas. Lalu yang dimana artinya demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Nah, sifat ini sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, mereka membelanya, membantunya, serta menolongnya. Dan keadaan mereka bersama Rasulullah SAW sama dengan tunas berserta tanamannya. Lalu Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan tentang ampunan bagi dosa-dosa mereka dan juga pahala yang berlimpah serta rezeki yang mulia. Nah, dicantum di dalam ayat ini Allah berjanji itu pasti dan benar. Dia tidak akan menyalahi janjinya dan tidak akan menggantinya. Barang siapa yang mengikuti jejak para sahabat, maka ia termasuk dari mereka hukumnya. Para sahabat memiliki keutamaan dan juga keprioritasan serta kesempurnaan yang tidak dapat disaingi oleh seorang pun dari umat muslim itu sendiri. Nah, semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada mereka dan membuat mereka puas, serta menjadikan surga Firdaus sebagai tempat menetap mereka dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memenuhinya. Nah, selain itu ada juga di dalam Tafsir Al-Azhar 2007 ayat 17. Dijelaskan bahwa ayat ini merupakan pedoman hidup dan pedoman perjuangan bagi kaum muslimin dalam menghadapi dunia. Kita mengetahui kerasulan beliau adalah dengan konsekuensinya sekali akan meniru, meneladani langkah, mencontoh sepak terjangnya, menjunjung tinggi sunahnya. Nah, menjunjung tinggi Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah di mana laksana cahaya yang memberikan terang bagi kita buat melanjutkan perjuangan ini.
bagi kaum muslim adalah saudara dari orang yang muslim. Dia tidak akan menghinakannya dan dia tidak akan mengecewakannya. Nah, setelah terjadi persatuan keyakinan, persatuan akidah dan juga ibadah, persatuan akidah dan persatuan dalam pandangan hidup dengan sendirinya itu timbullah persaudaraan yang rapat. Lantaran persaudaraan kaum muslimin yang rapat timbulnya adanya persatuan sikap dan juga perangai, yaitu dan orang-orang yang besertanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Sayang menyayangi di antara sesama mereka. Yang mereka disebut di sini adalah kaum muslimin. Begitulah sikap hidup umat yang telah mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Bersatu akidah, bersatu pandangan hidup adalah dengan cinta mencintai. Seberat seringan sehina semalu, berat sama dipikul, ringan sama dinjing dengan sesama beriman. Itulah yang dinamakan ukhuwah Islamiyah. Nah, di dalam Quran Surat Al-Fatih ayat 29 ini, kita sebagai kaum muslimin, kita harus meneladani sifat Rasulullah yang dimana kita sebagai harus percaya tiada Tuhan melainkan Allah dan juga kita harus mengikuti ajaran-ajaran yang telah Rasulullah SAW ajarkan dan menjauhi larangannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.